Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Qurrata Ayun dengan NPM 2088203031P. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Miss Kuning sebagai UTS hari ini. Jadi soal yang pertama adalah sejarah jurnalistik radio. Pada Perang Dunia Kedua, itu di mana titik radio itu sangat dijayakan gitu. Jadi menurut Johan Vivian itu jurnalistik radio itu sangat dijayakan karena sebagai media untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang hasil pemilu di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1930-an juga radio itu sangat dipakai gitu untuk media-media orang mendengarkan informasi, berita dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut Frank Kinde, beliau itu menyiarkan radio selama 40 kali dan yang mendengarkan itu lebih dari 30% masyarakat di Amerika gitu. Jadi sangat berpengaruh sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat sekitar gitu. Menurut the Pew Research Center of the People and the Press, masih banyak penduduk dunia ini yang mendengarkan radio gitu, hampir 93% gitu masih mendengar radio daripada dia membaca dari media online atau koran dan lain sebagainya. Soal nomor 2 adalah pengertian dari bridging dan memberikan contoh. Jadi, bridging itu adalah sebuah teknik dan dia itu adalah skill yang harus dimiliki oleh para penyiar radio. Nah, jadi para penyiar radio itu bisa dilihat dari kreativitasnya itu dalam menggunakan bridging. Jadi bridging itu secara bahasa itu kayak bridge, jembatan gitu. Nah, jadi secara umumnya adalah penjelasan secara generalnya itu ada dua topik yang sangat berbeda tetapi dia bisa menyambungkan, bisa menjembatani sehingga topik itu pada akhirnya kelihatan sama. Contohnya misalkan ketika kita lagi menyiarkan radio dan kita memiliki dua topik yang berbeda nih. Yang pertama itu misalkan tentang sedih, yang kedua adalah Gramedia. Nah, kita bisa berbicara seperti ini ketika kita lagi menyiarkan radio. Pernah gak sih kalian ketika kalian lagi merasa bete gitu, atau misalkan kalian pulang sekolah nih, terus kalian itu sebenarnya lagi ujian dan ternyata nilai ujian kalian tuh kecil gitu kan, dan pasti kalian akan merasa sedih kan? Atau misalkan mungkin nih kalian ingin pergi ke suatu tempat tapi ternyata tempat tersebut sangat tidak mendukung untuk kalian tempati gitu. Nah, itu kan bisa menimbulkan rasa sedih. Daripada kita sedih nih, mendingan kita langsung aja nih ke Gramedia untuk membaca buku gitu sebagai healing yang bermanfaat juga gitu maksudnya. Contoh dari bridging. Nomor 3 adalah saran-saran untuk para penyiar radio. Yang pertama adalah jangan takut bicara. Yang kedua adalah memperhatikan mood. Dan ini sangat berpengaruh karena misalkan kita ingin menyiarkan radio dan kita sebelumnya memiliki mood yang sangat tidak baik, tapi kita harus bisa memanage mood tersebut agar tidak mengganggu ketika kita menyiarkan sebuah radio. Yang ketiga adalah kita harus memiliki cadangan. Jadi misalkan kita terjadi teknis atau salah teknis, kita bisa mengatasinya dengan baik. Yang keempat adalah mengimprovisasi suara karena semakin hari kita improvisasi semakin baik juga untuk didengar oleh masyarakat. Dan terakhir adalah kita harus mengimprovisasi juga skill atau teknik-teknik yang ada dalam radio sehingga semakin hari skill yang kita punya semakin baik. Keempat adalah contoh atau praktek. Yang pertama adalah opening radio. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Radio Skanisa 107,4 FM. Apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan di siang hari ini semuanya baik-baik aja ya. Buat kamu yang lagi beraktivitas di siang hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Bareng lagi dengan saya Zakia Qurrata Ayun dalam acara yang bikin kamu makin semangat nih. Ya, bener banget, dalam acara Sahabat Bercerita. Nah, semuanya bisa request lagu nih. Dan juga bisa bercerita melalui SMS ke nomor 0853 4071 9670.
Dan gak cuma request lagu juga dan bercerita, kalian juga bisa kirim-kirim salam dan informasi. Dan yang gak kalah serunya lagi nih, Zakia juga akan ngasih ke kalian semua tips-tips dan cerita inspirasi yang menarik. Nah, pada penasaran kenapa saja yang akan kita bahas? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Skanisa 17,4 FM, radio kita semua. Yang kedua adalah opening radio. Skanisa 17,4 FM, radio kita semua. Ya, gak kerasa nih semuanya. Sudah hampir 4 jam ke depan Zakia nemenin kalian. Tapi jangan takut karena besok Zakia bakalan nemenin kalian lagi di jam yang sama. Sampai sini dulu ya kebersamaan kita dalam acara Sahabat Bercerita. Maaf kalau ada salah-salah. Saatnya Zakia Kurta Ayun pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan stay tune terus di Skanisa 17,4 FM, radio kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin ketiga, praktek tentang Pfizer virus corona. Ada pesan nih buat kita semua dari Zakia, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Semoga kita semua bisa mentaati protokol kesehatan dan kita bisa terhindar dari virus corona. Contoh yang terakhir tentang Vox Pop Radio. Di sini saya mengambil tema TikTok. Jadi yang pertama, saya sangat setuju dengan media penggunaan TikTok karena itu adalah platform dengan kebebasan, sehingga juga kita bisa memakai aplikasi tersebut misalkan untuk meningkatkan ekonomi gitu dengan memposting jualan-jualan kita gitu, sehingga kita juga bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat ketika menggunakan TikTok. Vox Pop yang kedua, saya sangat tidak setuju dengan penggunaan aplikasi TikTok karena di sana banyak sekali konten-konten yang sangat dewasa, sehingga anak-anak yang melihat konten tersebut itu terkadang bisa meniru gitu, dan itu sangat tidak baik gitu. Jadi saya sangat tidak setuju. Vox Pop yang ketiga, saya juga mungkin termasuk golongan 50-50 karena saya tahu aplikasi tersebut dan tetapi juga saya tidak memakainya gitu. Jadi banyak manfaat yang bisa diambil, tapi juga ada kayak misalkan sesuatu yang tidak boleh kita tirukan gitu. Mungkin jalannya adalah kita sebagai anak-anak harus terkontrol gitu dengan orang tua ketika kita sedang menggunakan aplikasi tersebut gitu. Sekian jawaban UTS yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.